Sekte Liang. Tang Qingshan dari Sekte Tang datang untuk menantang. Tang Qingshan, kau membawa orang untuk menantang sekte kami. Apa maksudmu? Sekte Liang sekarang tidak memiliki petarung yang cakap lagi. Dengan hak apa kau menduduki keluarga bangsawan nomor 1 Lingshou? Aku Tang Qingshan tidak yakin. Sudah 100 tahun. Sudah waktunya untuk memberi jalan. Hari ini, aku datang untuk mengeluarkan tantangan. Tang Qingshan. Sekte Tang baru didirikan kurang dari 10 tahun. Fondasinya belum stabil. Sedangkan Sekte Liangku adalah keluarga seni bela diri berusia seabad. Apa yang bisa kau bandingkan dengan Sekte Liang kami? Tang Qingshan, apakah kamu benar-benar berpikir Sekte Liangku tidak punya siapa-siapa lagi karena ada orang? Maka silakan maju dan terima tantanganku. Aku sudah lama merasa kalian semua menjengkelkan. Jika ada siapapun yang mampu bertarung 3 bulan dari sekarang di arena, biarkan aku menyaksikannya. Pergi. Ayah. Aku sudah lanjut usia dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk menopang Sekte Liang. Tang Qingshan benar. Generasi berikutnya dari keluarga Liangku hanya tersisa sedikit yang masih bisa bertarung. Jika ini terus berlanjut, keluarga Liang cepat atau lambat akan jatuh dari posisinya. Tapi dan merosot. Tidak, Sekte Liang tidak boleh hancur di tanganku. Ayah mengapa tidak mengadopsi saranku untuk memilih pemimpin Sekte Liang melalui kompetisi seni bela diri? Biarkan pemenangnya memikul tanggung jawab mengembangkan Sekte Liang. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Waktu mendesak. Kompetisi akan diadakan 10 hari dari sekarang. Ayah Shao Qian tahu. Langkah ini adalah untuk menyerahkan posisi pemimpin Sekte Liang kepada adik laki-lakiku. Karena memang begitu, aku bersedia melepaskan secara sukarela posisi pemimpin Sekte Liang. Tidak, kamu adalah putra tertua Sekte Liang. Bagaimana kamu bisa mundur begitu saja? Kamu tidak boleh begitu kurang percaya diri. Ayah, aku mendukung keputusanmu. Surat tantangan. Mulai sekarang, kau bukan lagi istri Liang Shao Qian. Shao Qian, jika kamu benar-benar menyerah dan tunduk pada Liang Hao Qin dengan kekejamannya, dia pasti tidak akan mempermudah segalanya bagi kita. Dalam kehidupan ini, demi aku dan juga demi Shao Qian, kita harus memastikan Shao Qian menjadi pemimpin sekte. Mengikuti orang cacat sepertiku, tentu saja segalanya tidak akan mudah. Shao Qian, kamu salah paham padaku. Maksudku adalah, aku bisa menjadikanmu pemimpin Sekte Liang. Menjadikanku pemimpin Sekte Liang? Apa kau tidak melihat kakiku? Bahkan jika aku mahir dalam seni bela diri Sekte Liang, apa gunanya? Aku hanyalah orang cacat yang bahkan tidak bisa berdiri. Shao Qian, aku bisa menyembuhkan kakimu. Tolong percayalah padaku. Di kehidupan sebelumnya, secara kebetulan, aku menjadi murid Dewa Pengobatan. Kaki Shao Qian, aku pasti bisa menyembuhkannya. Penyembuhan tertutup butuh minimal 10 hari. Aku harus mengulur waktu untuk Shao Qian agar bisa mengikuti kompetisi seni bela diri. Hao Chen, ayah memilih untuk menggunakan kompetisi seni bela diri untuk memilih ketua sekte keluarga Liang. Bukankah ini sudah jelas? Dia ingin kau menjadi ketua sekte keluarga Liang, kan? Bukankah ini semua berkat kamu istriku yang cakap? 3 hari lagi, kompetisi seni bela diri dimulai. Shao Qian keluar dari pengasingan. Kakak, apakah kau membuat baju baru untuk kakak ipar? Bahan yang begitu bagus untuk dikenakan pada kakinya yang lumpuh. Bukankah itu sia-sia?
Xiao Qian adalah putra tertua sekte Liang. Ketika dia keluar dari pengasingan, materi ini padanya akan tepat. Xiao Jianing jangan pernah memikirkannya. Liang Xiaoxian tidak bisa menjadi ketua sekte Liang. Kau juga tidak akan menjadi istri ketua sekte. Hanya aku yang layak untuk itu. Sampai saat-saat terakhir, tidak ada yang bisa menentukan pemimpin sekte Liang. Siapa yang pada akhirnya akan berhasil? Aku yakin Xiao Qian akan mampu berhasil keluar dari pengasingan. Meskipun kakak laki-lakiku tersayang berkultivasi dalam pengasingan, dia tetap tidak akan bisa mengalahkanku. Dalam waktu sesingkat itu, kemajuan macam apa yang mungkin dia capai dalam kultivasi? Jika aku harus bertarung, aku tidak bisa menjamin hidup atau matinya. Jika kamu berlutut sekarang dan memohon belas kasihan, aku akan mengampunimu. Jangan harap. Arena seni bela diri bahkan belum dibuka. Jangan terlalu sombong. Kamu akan mati juga. Jika kamu tidak berlutut dan memohon padaku, maka aku tidak akan menahan diri, dan pukulanku akan tanpa ampun. Maka aku tidak bisa menjamin bahwa kakak ipar tidak akan menjadi janda. Jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, masih belum terlambat. Apa kau dengar itu? Berlutut dan bersujud memohon ampun. Jangan salahkan kami ketika Hao Chan memukuli suamimu sampai mati di tempat. Kamu sedang bermimpi. Aku tidak menyangka kakak iparku sekeras kepala ini. Aku juga suka. Xiao Jianing, aku tidak pernah menyadari sebelumnya bahwa kau punya tulang punggung seperti itu. Jangan menolak tawaran baik hanya untuk menerima hukuman. Hentikan apa yang kau lakukan. Sejak kapan keluarga Liang mengizinkan bawahan menyinggung atasan? Ayah, itu kakak. Dia mengejek kami lebih dulu. Dia bilang Ha Chan tidak akan pernah seumur hidupnya bisa tidak ditakdirkan menjadi ketua sekte. Dan kau bilang Ha Chan adalah orang yang tidak berguna. Aku tidak. Berhenti memfitnahku. Cukup. Kompetisi sudah dekat. Xiao Qian sudah bersiap. Tidakkah kau perlu bersiap? Ya ayah. Aku tahu, hati putra sulungku, tapi itu tidak berguna. Sekte Liangku, tampaknya takdir kita mendekati akhir. Itu sebabnya Xiao Qian terlahir dengan tubuh yang lumpuh. Ayah mohon tenanglah. Selama Xiao Qian dan aku ada di sini, sekte Liang tidak akan runtuh. Besok adalah kompetisi seni bela diri. Xiao Qian masih butuh waktu untuk menyepi. Aku harus membantu Xiao Qian. Lokasi 2. Hari ini, sekte Liangku akan mengubah sistem warisan berusia seabad. Kita akan menilai berdasarkan kemampuan seni bela diri. Yang paling terampil akan menang dan mengambil alih sebagai pemimpin sekte Liang. Kompetisi dimulai sekarang. Kakak ipar, mungkinkah kakak sulung takut? Kompetisi sudah dimulai. Kenapa kakak sulung belum juga datang? Sekte Liang selalu menjadi sekte yang didirikan atas dasar integritas. Ketidakhadiran kakak sulung yang berkepanjangan benar-benar berlebihan. Menurut pendapatku, dia harus dianggap telah gugur haknya. Tidak. Ayah, mohon tunggu sebentar lagi untuk Xiao Qian. Xiao Qian pasti akan datang. Xiao Qian, kamu harus berhasil keluar dari masa menyepi. Ayah. Kalau begitu, berikan Xiao Qian waktu untuk membakar 1 batang dupa. Setelah waktu habis itu akan dianggap sebagai pengabaian. Hanya tersisa waktu untuk 1 batang dupa. Aku harus keluar dari pengasingan secepat mungkin. Kakak sulungku ini terlalu lambat di kursi roda. Dia mungkin tidak akan datang hari ini. Aku harus memanfaatkan waktu dengan bijak demi Xiao Qian. Karena memang begitu adanya. Aku menikah dengan keluarga Liang, dan aku adalah istri Liang Xiao Qian. Suami dan istri adalah satu. Aku akan berjuang untuknya. Bagus. Sungguh layak menjadi menantu perempuan keluarga Liangku. Xiao Qian memilih istri yang baik.
kau. Hak apa yang kau miliki untuk melawanku? Kau yakin? Ini untuk kompetisi pemilihan pemimpin sekte liang kita. Ini bukan permainan. Ayah, aku percaya pada Xiao Qian. Kau akan bertarung untuknya, tapi kau tidak tahu seni bela diri. Sejak kecil kau mengurung diri, terkunci di kamarmu. Tidak pernah keluar rumah. Kakak kita berdua. Wanita. Dan kau belum berlatih seni bela diri. Seni bela diri bukanlah sesuatu yang kau miliki begitu saja. Kau mencari mati. Lupakan bertarung. Jika kau bahkan bisa menerima satu pukulan dari Hao Chen, itu sudah mengesankan. Namun karena kakak ingin, maka aku adikmu tentu akan mendukung kakak. Bahkan jika kau mati di sini hari ini, kakak sulungku bahkan tidak akan datang untuk mengambil jenazahmu. Liang Xiaoqian itu dia hanyalah orang yang tidak berguna. Dia sangat pengecut sampai-sampai posisi pemimpin sekte hari ini. Dia bahkan tidak berani memperebutkannya denganku. Kompetisi seni bela diri hari ini, dia mungkin tidak akan berani datang. Kau tidak boleh berbicara tentang Xiaoqian seperti itu. Sungguh kasih sayang yang mendalam antara suami dan istri. Tapi aku hanya takut, aku takut kakak laki-lakiku. Bahkan jika dia ingin mengambil jenazahmu. Dengan dia yang berada di kursi roda, aku ragu apakah dia bisa sampai ke ring sebelum kau benar-benar mati. Tuan Muda Sulung, Nyonya telah menggantikanmu untuk membelikanmu waktu. Cukup bicara. Kalau begitu, kau akan menerima 3 tendangan dariku di sini hari ini. Setelah 3 tendangan, jika kau masih bisa berdiri di sini, maka hari ini aku akan memberi Liang Xiaoqian kesempatan untuk memasuki arena. Xiaoqian, aku percaya padamu. Kamu pasti bisa melakukannya. Hanya 3 tendangan, ayo. Bagus. Kalau begitu bersiaplah untuk menerimanya. Sudah kuduga, dia hanya mencari kematiannya sendiri. Orang-orang kalian tahu, berharga untuk mengetahui batas kemampuan diri sendiri, terutama wanita yang bahkan tidak bisa mengikat ayam. Dia benar-benar hanya seorang wanita, sama seperti kakak sulungku. Dia bahkan tidak bisa menahan 1 tendangan dariku, apalagi 3 tendangan. Penampilan yang menyedihkan ini. Menikah dengan kakak sulungku, sungguh disayangkan. Kau tidak bisa dibandingkan dengannya. Sekarang saatnya untuk tendangan kedua. Apakah dia gila? Dia benar-benar berani menerima tendangan kedua. Nyonya Sulung ini sungguh sangat mencintai Tuan Muda Sulung Lian. Dia benar-benar rela mati. Lagi. Bagus. Kau ingin mati. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu hari ini. Kau hanya keras kepala. Kau sudah seperti ini. Namun suamimu tidak datang untuk menyelamatkanmu. Tunggu saja kematian dengan patuh. Kakak, sepertinya posisi istri pemimpin sekte ini sekarang adalah milikku. Seharusnya itu milikku. Sudah ditakdirkan menjadi milikku. Dia benar-benar bangkit lagi. Dia benar-benar menahan 2 tendangan. Aku hampir tidak percaya. Xiao Jiani, jangan memaksakan keberuntunganmu. Jangan terus memaksakan diri di sini. Jika kau tahu yang terbaik untukmu, menyerahlah saja. Atas nama suamimu, serahkan posisi pemimpin sekte. Kalau tidak, tendangan berikutnya dariku ini benar-benar akan merenggut nyawamu. Xiaoqian, aku percaya bahwa di kehidupan ini, kamu bisa mengubah takdir kita. Kamu pasti akan menjadi pemimpin sekte Liang. Masih ada 1 tendangan lagi. Ayah, aku percaya Xiaoqian. Dia pasti akan datang. Dia adalah harapan sekte Liang. Dia pasti akan datang. Jianing, mari kita menyerah saja. Keluarga Liang menikahi menantu sepertimu. Sungguh diberkati selama 3 masa kehidupan. Cepat turun. Selama ayah ada di sini, keluarga Liang menjamin kau dan Xiaoqian akan memiliki tempat. Tidak. Aku tidak akan turun. Aku menunggu Xiaoqian. Dia pasti akan datang. Aku harus menunggunya.
dengan aku di sini. Pemimpin sekte generasi ini pasti adalah dia. Kakak, apakah kau masih menunggu? Suamimu datang dan menyelamatkanmu. Mungkin dia sudah bersembunyi di suatu tempat, menunggu untuk melihatmu menjadi bahan tertawaan. Jianing, mengapa kau menyiksa dirimu sendiri seperti ini? Ayo, Baiklah. Semua orang telah melihatnya. Ini adalah kakak iparku yang mencari masalah sendiri. Dia memaksaku untuk mengambil nyawanya. Tuan Muda Sulung, Nyonya telah terluka parah. Karena sudah begitu, maka hari ini aku akan menggunakan darah segar darimu untuk mengukuhkan posisiku sebagai pemimpin sekte. Mati. Lawanmu adalah aku. Liang Xiaoqian kakimu. Apakah adik kedua tidak senang melihatku berdiri? Ya ampun, Nyonya Sulung Liang sungguh terlalu luar biasa. Dia benar-benar menyembuhkan kaki lumpuh Tuan Muda. Tidak hanya sembuh, tetapi seni bela dirinya juga menjadi lebih kuat. Nyonya Utama benar-benar istri yang berbudi luhur. Dan tabib dewa, satu gunung tak bisa menampung dua harimau. Saya rasa dengan Nyonya Utama kita di sini, posisi pemimpin sekte masih belum pasti akan jatuh ke tangan siapa. wanita ini, dia benar-benar tahu cara mencuri perhatian. Terima kasih telah memberiku waktu. Bagaimana kabarmu? Xiaoqian akhirnya berhasil. Kamu akhirnya bisa berdiri. Kamu bisa mengambil kembali apa yang menjadi milikmu, Liang Haojin. Sama sekali tidak pantas menduduki posisi pemimpin sekte Liang. Untungnya, Xiaoqian akhirnya bisa berdiri. Di generasi ini, posisi pemimpin sekte harus menjadi milik Xiaoqian. Bahkan jika kau beruntung sekarang dan menyembuhkannya. Dia berdiri sekarang. Tapi dia pasti akan tetap menjadi orang yang tidak berguna. Xiao Jianing, kapan kau belajar ilmu medis? Kenapa aku tidak tahu? Kau wanita sialan. Trik apa lagi yang bisa kau lakukan? Xiaoqian, kamu benar-benar luar biasa. Ayahmu akhirnya hidup untuk melihatmu bangkit kembali. Langit punya mata. Memberkati keluarga Liangku untuk makmur selamanya. Kakak ipar. Bagaimana kakiku? Kau tidak perlu terlalu khawatir. Kakak sulung, karena kau sudah di sini jangan terlibat dalam perang kata-kata dengan seorang wanita. Hari ini kau dan aku saudara, harus bertarung dengan baik. Jangan biarkan hari baik ini sia-sia. Ini juga akan membiarkan adikmu melihat. Kakak tertua, berapa banyak tenaga? Xiaoqian. Kakak sulung bangun dan lanjutkan. Apa yang terjadi? Aku benar-benar mengira dia sudah pulih sepenuhnya. Benar, kau seharusnya tetap seumur hidup sebagai rakyat biasa, dan kau masih ingin berdiri dan bersaing denganku untuk posisi pemimpin sekte. Jangan pikirkan, apakah kau pantas? Oh tidak, kultivasiku belum pulih sepenuhnya. Barusan aku terlalu khawatir tentang Jianing, jadi aku memaksakan kultivasiku untuk bergegas ke sini. Situasi ini benar-benar sulit sekarang. Xiaoqian. Kakimu, bukankah itu sudah sembuh? Mengapa jadi begini? Apa sebenarnya yang salah? Bukan apa-apa. Kultivasiku belum pulih, dan aku memaksakan kultivasiku lagi barusan. Aku khawatir sekarang akan sangat sulit untuk berdiri lagi. Aku bilang kakak ipar, kau hanyalah wanita dari kamar dalam. Kau benar-benar menganggap dirimu penyembuh ajaib. Tubuh Tuan Muda tertua sudah di ambang batas kekuatannya. Tidak peduli seberapa keras Nyonya Utama berusaha, dia tidak bisa mengubah nasib Tuan Muda tertua. Dan kamu masih membuat pertunjukan seperti itu. Itu benar-benar sangat memalukan. Saya rasa Nyonya Utama benar-benar mencoba mencuri ayam tetapi gagal dan kehilangan berasnya. Kakak sulung bagaimana denganmu sekarang? Berbaring saja di ranjang yang sama dengan kakak sulung. Mulai sekarang, jika tidak ada yang penting, jangan keluar juga. Jangan khawatir masa depan sekte Liang. Akan dilanjutkan olehku dan Hao Chen. Untuk berkembang dengan gemilang. Diam. Kau wanita jahat. Berhenti mengutuk Xiaoqian. Xiaoqian pasti akan bisa berdiri di masa depan. Kurasa kau benar-benar keras kepala menolak menyerah sampai buntu. Kau benar-benar menganggap dirimu semacam Dewa Luo Agung. Dia pasti bisa berdiri. Kata-kata seperti itu lebih baik tidak diucapkan. Kakak ipar, aku menasihatimu untuk tetap melihat kenyataan dengan jelas.
Tunduklah padaku dengan patuh, dan jadilah seorang pelayan. Dengan cara ini, mungkin hari-harimu di masa depan, mungkin akan sedikit lebih mudah. Xiao Jianing, mengingat bahwa kau adalah kakak perempuanku. Aku tidak akan mempersulitmu. Bagaimana kalau begini? Kau berlutut dan menirukan 2 gonggongan anjing untukku. Setelah itu, aku jamin bahwa kau dan kakak sulung akan mendapatkan makanan hangat untuk dimakan. Tidak akan pernah. Kalian berdua individu tercela. Sama sekali tidak pantas menduduki posisi kalian. The film was translated and narrated Kakak sulung by kau Ed lihat sendiri. Media. Kakak ipar berbicara tidak sopan. Hari ini aku akan biarkan dia melihat dengan baik apa arti ketidakpantasan sejati untuk suatu posisi. Liang Haochen orang sepertimu pasti tidak akan selamanya memegang teguh posisi pemimpin sekte. Akhirnya kau akan memanjat tinggi dan jatuh keras. Kakak sulung kau bilang aku tidak bisa duduk dengan kokoh. Mungkinkah aku harus menjadi sepertimu dan menjadi orang cacat? Baru setelah itu aku bisa duduk dengan kokoh. Hanya karena aku bisa berdiri di sini hari ini. Kau tidak akan pernah bisa dibandingkan denganku. Liang Haochen berharap suatu hari nanti, ketika aku berdiri di hadapanmu, kau tidak akan berlutut di tanah, memohon padaku untuk mengampunimu. Kakak sulung, apakah kau mungkin menderita semacam delusi? Jangan bicara soal apakah kau bisa berdiri. Kakimu baru saja pulih. Dan sampai tingkat mana kultivasimu telah pulih, masih belum jelas. Bagaimana kalau begini? Kakak sulung, hari ini kau merangkak di bawah selangkanganku dan melewatinya. Maka aku akan membiarkan kalian semua pergi. Bagaimana? Liang Haojin, bagaimanapun juga, dia masih kakak sulungmu. Bagaimana kau bisa mempermalukannya seperti ini? Karena kakak ipar tidak mau. Maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Hari ini di arena seni bela diri, kita saling bertarung. Semua orang mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Jika kakak sulung mengalami kecelakaan nanti, aku yakin ayah tidak akan menyalahkanku. Satu-satunya kandidat yang tersisa bukan. Jianing. Jianing, mengapa kau begitu bodoh? Xiao Jianing, itu hanya seorang pria. Bagaimana kau bisa begitu nekat demi dia? Kau benar-benar hanya punya satu nyawa. Shao Qian, menjadi pemimpin sekte atau tidak itu tidak penting. Aku ingin kamu hidup. Aku bilang kakak, jika kau sendiri tidak menghargai hidupmu sendiri, maka jangan salahkan Haochen kami. Karena terlalu kasar padamu. Sungguh kasih sayang yang mendalam. Kakak ipar, mengapa repot-repot sejauh ini demi kakak tertua? Sampai sejauh itu. Jangan khawatir. The film was translated Setelah kakak and tertua meninggal, narrated by aku Ed pasti Media. akan sebagai pemimpin sekte Yan. Mencarikanmu pernikahan yang baik. Aku hanya takut saat itu. Mereka tidak akan menginginkanmu wanita 2 kali menikah. Dan akan meremehkanmu karena tubuh yang layu ini. Kalian berdua bajingan tak tahu malu. Jika sekte Liang jatuh ke tangan kalian, pasti akan hancur total. Jadi kenapa? Meskipun begitu, sekte Liang hanyalah mainanku. Kakak, sepertinya posisi nyonya sekte Liang sudah ditakdirkan menjadi milikku. Kakak kedua, Jangan bicara terlalu cepat. Orang tak berguna ini, bagaimana dia bisa berdiri lagi? kakak tertua, bagaimana kau bisa berdiri tegak sesaat dan tidak di saat berikutnya? Jika kau terus begini, kau harus pergi ke rombongan opera di selatan kota dan melakukan trik sulap. Liang Haochen, jangan bersikap seperti wanita berlama-lama. Jika kau seorang pria, maka kita berdua akan bertarung dengan adil. Karena kakak tertua menolak mengakui kekalahan, maka aku adikmu akan memuaskanmu. Ada baiknya juga membiarkan kakak tertua tahu kemampuanmu sendiri. Jangan setelah kau meninggalkan sekte Yan, mempermalukan dirimu sendiri. Kau berani menyakiti Jianing. Bagus, sangat bagus. Sekarang giliranku. Jangan salahkan aku karena kejam. Aku juga tidak akan menyisakan upaya.
Hanya dengan kemampuan sebanyak ini, dan kau masih ingin bersaing denganku. Posisi pemimpin sekte ini ditakdirkan untuk menjadi milikku. Menurut pendapat saya tuan muda tertua, dia pantas mendapatkannya. Sudah dipukuli sampai keadaan seperti ini, dan masih mencoba bersikap tangguh. Sekarang, setelah dia dipukuli, dia bahkan tidak bisa bangun. Ayah, kompetisi seni bela diri ini sudah berakhir. Aku menang sepenuhnya. Ayah tolong lihat. Semuanya. Setelah ini, seleksi melalui kompetisi seni bela diri. Saya umumkan Liang Haoshen sebagai pemenang akhir untuk mengambil alih sebagai pemimpin sekte Yan. Istrinya Xiao Manxi sebagai istri pemimpin sekte. Upacara suksesi akan diadakan 3 hari kemudian. Terima kasih ayah. Ha-chan bagus sekali. Apa yang patut dibanggakan? Posisi pemimpin sekte ini memang ditakdirkan untuk menjadi milikku. Bukankah ini sudah terduga? Selamat tuan muda kedua. Selamat nyonya muda. Kalian berdua jelas adalah individu yang cakap. Di bawah kepemimpinan kalian berdua sekte Yan pasti akan menciptakan kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cara kamu mengatakan itu, kenapa masih memanggil mereka tuan dan nyonya muda? Kamu harus mengubah panggilanmu. Lihat aku benar-benar bingung. Selamat pemimpin sekte Yan. Selamat istri pemimpin sekte. Terima kasih semuanya. 3 hari kemudian, ingatlah untuk datang ke upacara suksesi saya. Xiao Jianing, dalam hidup ini giliranmu untuk terjebak dengan suami seperti itu. Mari kita lihat bagaimana kau masih bisa bersaing denganku. Kau akan banyak menderita nanti. Dalam seumur hidup ini, kau harus mengalami semua penderitaan yang telah kuderita. Sekali lagi, Xiao Qian, kamu baik-baik saja. Jangan menakutiku. Saya awalnya berpikir Xiao Qian kali ini akhirnya akan bisa bangkit. Saya tidak menyangka, itu masih saya yang berharap terlalu banyak. Sepertinya ini adalah takdir. Jianing, mari kita bawa Xiao Qian kembali untuk mencari tabib. Jangan khawatir, Xiao Qian orang baik diberkati surga. Dia pasti akan baik-baik saja. Liang Xiaoxin, dalam kehidupanmu sebelumnya, bukankah kau meremehkanku? Dalam hidup ini, aku akan mengirimmu untuk bertemu Raja Neraka. Adikku tersayang, rasa diinjak-injak olehku, tidak buruk kan? Sebentar lagi kau bisa pergi, menemani pria itu Liang Xiaoxin. Anakku, Ayah, katamu Xiao Qian. Apakah dia akan baik-baik saja? jangan khawatir. Tabib Liu akan segera tiba. Xiao Qian pasti akan baik-baik saja. Kita harus percaya padanya, cukup kuat. Tabib Liu, tolong saya merepotkan Anda untuk segera memeriksanya. Anakku dia telah tidak sadarkan diri. Bagaimana tuan muda bisa terluka separah ini? Tabib Liu, saya merepotkan Anda harus melakukan yang terbaik. Anakku tidak boleh dalam masalah. Bukan berarti saya tidak mau melakukan yang terbaik. Hanya saja tuan muda sudah menderita luka pada organ dalamnya. Dan meridian jantungnya rusak. Keterampilan medis saya tidak mahir. Saya benar-benar tidak berdaya untuk membalikan keadaan. Tidak Tabib Liu. Saya merepotkan Anda untuk melihat lagi dengan baik. Anda sama sekali tidak boleh menyerah padanya. Saya rasa kalian semua harus segera bersiap untuk pemakaman. Mungkinkah di kehidupan ini, kita masih tidak bisa mengubah takdir yang telah ditetapkan? Tampaknya ini benar-benar kehendak langit. Sudahlah. Jianing, kamu tetap di sini bersama Xiao Qian. Saya akan pergi mengantar Tabib Liu. Tidak, itu tidak benar. Masih ada cara lain. Tabib Dewa Zhang ahli dalam penyakit meridian jantung. Aku percaya. Dia pasti punya cara untuk menyembuhkanmu. Aku akan segera pergi memohon padanya. Xiao Qian, kamu harus bertahan. Tunggu aku. Xiao Qian, di kehidupan ini, bahkan jika kamu tidak bisa menjadi kepala sekte Liang, dan aku tidak bisa menjadi istri pemimpin sekte Liang, aku pasti akan berjuang agar kita memiliki akhir yang baik. Tabib Dewa Zhang, meridian jantung suamiku rusak. Dan benar-benar tidak ada cara lain.
Mohon ulurkan tangan untuk menyelamatkannya. Tabib Dewa Shang. Saya benar-benar sudah kehabisan akal. Anda adalah harapan terakhir saya. Jika Anda tidak setuju, saya akan terus berlutut di sini. The film was Saya mohon. translated and narrated by M Media. Anda boleh pergi. Saya bertahun-tahun tidak peduli urusan duniawi. Banyak yang datang memohon kepada saya. Anda bukan satu-satunya yang meminta saya turun gunung. Tapi saya tidak pernah membuat pengecualian. Tidak. Kalau begitu saya akan memohon lebih dari yang lain. Dan berlutut lebih banyak dari yang lain. Anda pasti akan melihat ketulusan saya. Saya benar-benar ingin menyelamatkan suami saya. Anak bodoh. Oh, anak bodoh. Saya khawatir jika ini terus berlanjut. Kaki saya juga mungkin tidak terselamatkan. Biarlah. Selama saya bisa membujuk Tabib Dewa Xiang untuk menyelamatkan Xiao Qian, maka kaki saya tidak masalah apa yang terjadi padanya. Tabib Dewa. Tabib Dewa. Saya mohon tolong selamatkan suami saya. Tabib Dewa. Saya mohon. Silakan sambut istri pemimpin sekte ke atas panggung. Hao Chen. Kita suami dan istri bergandengan tangan. Mari kita pergi bersama. Hao Chen. Kenapa kau tidak pergi? Istri pemimpin sekte ada di sini. Hao Chen. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia ada di sini? Apa maksudmu apa yang terjadi? Kebenaran sudah ada di depan matamu. Apalagi yang perlu ditanyakan? Tidak mungkin. Kenapa kau memakai pakaian yang sama denganku? Xiao Mansi. Tidak bisakah kau lihat, istri pemimpin sekte yang selama ini kau dambakan, tetap bukan dirimu. Aku adalah istri pemimpin sekte. Xiao Jianing, Liang Hao Chen adalah suamiku. Posisi istri ketua sekte sudah sewajarnya milikku. Kau seorang janda yang suaminya akan segera mati. Dengan hak apa kau memakai pakaian yang sama denganku? Lepaskan. Kau katakan padanya, posisi siapa? Yang sebenarnya adalah istri pemimpin sekte. Minggir. Jangan tidak sopan kepada kakak ipar tertua. Pengawal. Robek pakaian dari tubuhnya. Mulai hari ini dan seterusnya, istri pemimpin sekte Lian adalah Xiao Jianing. Liang Hao Chen, apa kau gila? Xiao Jianing adalah adik iparmu sendiri. Kau melakukan ini jelas bertentangan dengan semua etika dan moral. Posisi istri ketua sekte seharusnya menjadi milikku. Xiao Mansi, ketika aku Liang Hao Chen melakukan sesuatu, aku tidak butuh kau menunjuk-nunjuk. Katakan padaku, apakah kau memberinya semacam ramuan pemikat? Kalau tidak, kenapa dia hari ini mengumumkan bahwa kau adalah istri ketua sekte dari sekte Liang? Metode apa yang kau gunakan? Xiao Mansi, jangan mencari masalah sendiri. Bukankah kau pikir kau pasti akan menjadi istri pemimpin sekte? Bukankah kau yakin kemenangan sudah di tanganmu? Aku tidak mencuri posisimu sebagai istri pemimpin sekte. Karena itu memang milikku sejak awal. Syaratku adalah ini. Kakak ipar tertua harus menjadi wanitaku. Tepat seperti yang kuduga. Liang Hao Jin, apakah kau punya rasa etika dan moral di hatimu? Aku adalah kakak ipar tertuamu. Beraninya kau memintaku menjadi wanitamu. Jika kakak ipar tertua ingin menyelamatkan pria ini, kau bahkan tidak rela berkorban. Rencana yang telah kususun akhirnya akan segera tertutup. Xiao Mansi, apa yang kau inginkan dalam hidup ini? Posisi istri pemimpin sekte. Kau tetap tidak bisa mendapatkannya. Aku tidak melakukan hal-hal dengan bersembunyi. Kau ingin aku menyetujui syarat-syaratmu? Itu harus dilakukan pada upacara suksesi besok. Untuk menikahiku secara terbuka dan terhormat. Ini, Bagaimana? Apakah kau ingin aku menghabiskan seluruh hidupku menjadi kekasih rahasiamu? baiklah. Aku setuju dengan syaratmu. Tapi untuk mencegahmu menarik kembali kata-katamu, ginseng ini, aku akan memberikannya padamu besok pagi, saat kau mengenakan jubah pelantikanmu. Aku adalah istri ketua sekte. Sangat sulit di kehidupan ini untuk akhirnya menduduki posisi istri ketua sekte. Sangat sulit untuk akhirnya menginjak Xiao Jianing. Apakah aku harus menjalani lagi kehidupan yang memalukan yang kumiliki di kehidupan masa laluku? Tidak, aku sama sekali tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Hao Chen, lihat aku. Kita adalah suami istri terikat oleh langit dan bumi.
Bagaimana bisa kau begitu tergila-gila pada wanita ini? Minggir dari jalanku. Kenapa kau tidak mencari alasannya di dalam dirimu sendiri? Ketika menyangkut urusan antara suami dan istri, kau tidak becus dalam hal ini dan tidak becus dalam hal itu. Aku tidak ingin menghabiskan seluruh hidupku dengan ikan mati. Jadi itu sebabnya. Aku pikir aku sudah menguasai Liang Haochen. Aku tidak menyangka telah membuatnya tidak senang. Haochen, aku salah. Selama kau tidak menceraikanku, mulai hari ini, bagaimanapun kau ingin bermain, kita akan bermain. Sudah terlambat. Sekarang setiap kali aku melihatmu, nafsu makanku hilang. Aku tidak bisa mengumpulkan, bahkan sehelai pun minat padamu. Segera pergi dari sini. Kenapa ini berubah menjadi situasi yang sekarang ini? Kenapa? Xiao Jianing, ini semua karena kau wanita. Beraninya kau merayu suami kakakmu sendiri. Xiao Jianing, aku jelas memilih jalan yang sama persis, seperti yang kau lakukan di kehidupan sebelumnya. Mengapa aku berakhir seperti ini? Karena hatimu tidak benar, jadi tidak peduli berapa kali kau mengulang, kau tidak akan pernah mendapatkan apa yang kau dambakan. Omong kosong. Kau bicara omong kosong, ini adalah pilihanmu sendiri. Kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Xiao Jianing, kamu layak mati. Kau seharusnya memberitahuku lebih awal. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Dasar nenek tua gila. Apakah kau sudah cukup membuat keributan? Liang Haochen, kau meninggalkanku hanya untuk menikahi iparmu sendiri. Bagaimanapun juga dia masih seorang janda, seorang wanita yang telah menikah lagi. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Jadi kenapa? Aku tidak peduli. Aku akan menikahi Xiao Jianing. Sudah diputuskan, posisi istri pemimpin sekte Liang tidak dimiliki oleh siapapun selain dia. Haochen, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Posisi istri pemimpin sekte Liang adalah milikku. Cukup. Ini benar-benar keterlaluan. Ayah, Liang Xiaoqian itu cacat. Dia tidak bisa memberikan kakak ipar tertua keamanan apapun. Dia juga tidak bisa membahagiakan kakak ipar tertua. Lagi pula, kakak ipar tertua dan aku sama-sama bersedia. Dia bersedia menikahiku. Apa yang salah dengan itu? Ayah, pada dasarnya aku tidak menyukai Liang Haochen. Semua tindakan menantu hari ini murni karena paksaan dan ketidakberdayaan. Liang Haochen, aku akan memberitahu ayahmu warna aslimu. Apa yang Anda katakan itu benar. Ayah tidak percaya, dan aku bisa memahaminya. Menantu awalnya berniat hari ini, ketika dipaksa dalam keputusasaan, untuk membenturkan kepalaku dan mati di sini. Sekarang, aku akan menggunakan kematianku untuk membuktikan ketidakbersalahanku. Baiklah, dasar wanita licik. Kau sungguh demi Liang Xiaoqian menipuku. Apa hebatnya Liang Xiaoqian? Kau sungguh demi dia mempermainkanku. Aku memberitahumu hari ini. Kau akan menikah hari ini. Mau tidak mau. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menikahimu. Bagaimanapun Xiaoqian sudah memakan ginseng itu. Aku tidak menyesal mati. Baiklah. Kau lebih memilih mati daripada menikahiku. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu hari ini. Minggir. Kau bajingan. Bagaimana mungkin aku melahirkan makhluk terkutuk sepertimu? Ayah dan anak akhirnya saling bermusuhan. Posisimu sebagai pemimpin sekte tidak lagi aman. Haochen, hentikan sekarang. Aku adalah istrimu. Bagaimana bisa kau demi dia melakukan hal seperti itu? Cepat umumkan kepada semua orang bahwa aku adalah istri pemimpin sekte Liang. Bajingan, kau berani memaksa kakak ipar tertuamu. Seorang kakak ipar adalah seperti seorang ibu. Kau benar-benar berani melakukan tindakan durhaka dan pemberontakan seperti itu. Di matamu, apakah masih ada rasa etika dan moralitas yang tersisa? Dasar kakek tua diam. Apa katamu? Kau katakan itu lagi. Kau makhluk terkutuk. Kata-kata pemberontakan seperti itu, kau benar-benar berani mengucapkannya. Dasar kakek tua. Bahkan jika aku mengucapkan kata-kata ini 800 kali, aku masih bisa mengucapkannya. Hari ini aku akan menikahi Xiao Jianing. Aku bertekad untuk menikahinya. Kau makhluk durhaka. Orang tuamu belum mati. Aku sama sekali tidak akan menyetujui pernikahan yang tidak masuk akal ini. Dan jangan pernah berpikir untuk membiarkan orang lain menuding keluarga tua Liang kita. Kehormatan, dasar kakek tua. Jadi kenapa kalau hari ini, sekarang akulah yang menjadi kepala sekte Liang? Sekte Liang sekarang, wilayah kekuasaanku. Apapun yang aku inginkan, begitulah yang akan terjadi. Liang Haochen, kau untuk menikahinya benar-benar meninggalkan aku istrimu yang sah dan malah menikahi wanita ini. Tutup mulutmu. Berhenti bicara omong kosong padaku. Hari ini aku akan menikahi Xiao Jianing. Bahkan jika Dewa Luo Akun datang, itu akan sia-sia. Tidak. Jika kau bersikeras melakukan ini, langkahi dulu ayahmu. Dasar orang tua bodoh. Aku memberitahumu. Aku sudah mewarisi jabatan ini. Kau ada di sini atau tidak, itu tidak lagi penting. Kau. Ayah, ini adalah wajah aslinya.
Bagus. Dasar orang tua bodoh. Sudah saatnya kau belajar. Bagaimana cara diam? Kau bajingan. Seharusnya aku tidak menyerahkan Sekte Liang kepadamu. Dengan kau melakukan hal-hal seperti ini, Sekte Liang cepat atau lambat akan hancur di tanganmu. Kau bicara omong kosong. Di tanganku Sekte Liang hanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik jika kau tidak memberikan Sekte Liang kepadaku. Apakah The kau film berniat was memberikannya translated kepada and pria itu Liang narrated Xiaoqian? by M Media. Kemalangan keluarga. Ini salahku karena tidak membesarkan putra durhaka ini dengan baik. Aku telah mempermalukan leluhurku. Liang Haojin, kau benar-benar gila. Bagaimana kau bisa melukai ayahmu sendiri? Kau tidak pantas menjadi kepala sekte Liang. Kakak ipar, ini adalah urusan antar pria. Sekarang, saatnya untuk menyelesaikan masalah di antara kita berdua. Apa yang ingin kau lakukan? Aku lebih baik mati daripada menikahimu. Karena kau menolak menerima kebaikanku. Kau berani menipuku. Maka hari ini aku akan membuatmu membayar harganya. Apa yang kau lakukan, bajingan? Lepaskan aku. Bukankah kau tidak bersedia untuk melakukan upacara pernikahan denganku? Kalau begitu aku akan di depan semua orang mengambilmu. Mari kita lihat. Apakah kau akan punya muka untuk keluar lagi? Liang Haojin, kau bajingan. Kakakmu saat ini sedang terbaring di tempat tidur. Nyawanya di ujung tanduk, namun kau malah melakukan hal tercela seperti memaksa kakak iparmu, Xiao Jianing, berhenti berakting di sini, berpura-pura jadi korban padahal kau licik. Jika bukan karenamu wanita ini menggunakan rencana licikmu untuk merayu Liang Haochan, dia tidak akan meninggalkan aku istri sahnya untuk menikahimu barang bekas. Kalian berdua bersekongkol, dan kalian tidak akan berakhir baik. Ayo kakak ipar. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kenapa kau harus demi Liang Xiaoqian, pria itu menjadi janda? Kau lebih baik mengikutiku saja. Liang Haojin, kau hanyalah aib bagi keluarga Liang dan leluhurmu. Renyahlah dari hadapanku. Xiaoqian, kau akhirnya di sini. Apa kau baik-baik saja? Apa kau sudah pulih sepenuhnya? Aku sudah pulih sepenuhnya. Jianing, terima kasih atas obat yang kau dapatkan untukku. Aku datang terlambat dan membuatmu menderita. Syukurlah kau baik-baik saja. Jangan khawatir. Semuanya di bawah kendaliku. Liang Xiaoqian, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kau si cacat benar-benar akan berdiri lagi. Liang Haochen, aku juga benar-benar tidak menyangka bahwa sekte Liang akan menghasilkan orang sepertimu. Individu yang gila, melukai ayahmu dengan serius, mendambakan kakak iparmu. Apakah kau masih memiliki rasa kepatutan, kebenaran, integritas, dan rasa malu? Kau hanyalah seorang cacat. Aku tidak tega melihat kakak ipar hidup sebagai janda bersamamu. Oleh karena itu, aku ingin membantunya. Jaga bicaramu. Ini jelas merupakan paksaan. Jadi kenapa kalau begitu? Biar ku beritahu, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kau berani datang dan merebut pengantin hari ini. Sepertinya, kamu belum cukup kupukuli terakhir kali. Kal, Perampasan pengantin macam apa ini? Kata-katamu ini keluar dari The mulutmu film sendiri. was translated Tidakkah kau merasa itu and konyol? narrated by Aku hanya M mengambil Media. kembali istriku sendiri. Di mana perampasan pengantinnya? Xiaoqian, aku tidak menyangka bahwa kau benar-benar akan berdiri lagi. Sungguh, para leluhur memberkati kita dan tidak membiarkan garis keturunan sekte Liang berakhir. Drama besar ini akhirnya telah berakhir. Xiaoqian, cepat untukku. Tangani si celaka ini. Dia mengabaikan etika manusia. Dia benar-benar melanggar hukum. Orang tua bangka. Bahkan jika Liang Xiaoqian bangkit lagi lalu kenapa? Terakhir kali di arena. Bukankah dia tetap dikalahkan olehku? Dia hanyalah seorang lawan yang kalah. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Cukup bicara. Kali ini siapa yang menang dan siapa yang kalah? Belum pasti. Memang kau sudah meningkat sejak terakhir kali. Tapi aku yakin ini adalah kekuatan penuh kakak bukan? Sekarang giliranku. Tunggu saja dengan patuh untuk mati. Siapa yang hidup dan siapa yang mati? Kita hanya akan tahu setelah bertarung. Kau mencari mati. Liang Haochen. Pertama, kau menyerang ayahmu, tidak memedulikan benar dan salah. Kedua, kau mengabaikan kakak laki-lakumu dan mengabaikan ikatan persaudaraan. Ketiga, kau mendambakan kakak iparmu yang benar-benar gila. Ketiga tuduhan ini, kau akui atau tidak? Aku tidak mengakui aku salah. Aku memberitahumu. Aku sekarang adalah ketua sekte Liang. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Bagi sekte Liang untuk memiliki ketua sekte sepertimu, sungguh disayangkan. Watakmu tidak menentu, cepat atau lambat, kau akan membawa sekte Liang bencana besar. Hari ini, aku akan bertindak atas nama langit dan melumpuhkan seni bela dirimu. Kau sama sekali tidak pantas menjadi anggota keluarga Liang.
Kakak sulung, aku salah. Aku tahu aku salah. Kau paling menyayangiku saat aku masih kecil. Aku bahkan pernah membantumu sebelumnya. Liang Hao Chen, jika aku tahu kau akan berakhir seperti ini, aku lebih suka. Tidak ada kasih sayang masa kecil di antara kita. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kalian berdua bersaudara akan berakhir seperti ini. Xiao Qian, selamatkan saja nyawanya. Usir dia. Keluar dari sekte Lian. Ayah, aku tahu aku salah. Ayah, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kita adalah ayah dan anak ayah. Ayah, bagaimana kita harus menghadapi istri adikku? Usir dia dan anak haram itu keluar dari sekte Liang bersama-sama. Tidak, aku tidak bisa diusir. The film was Jika aku benar-benar translated diusir bersama and Liang Hao Chen narrated by dari N. sekte Liang, Media. maka aku tidak akan pernah lagi bisa menjadi istri pemimpin sekte. Selama aku bisa tetap berada di sekte Liang, aku masih punya kesempatan. Dalam kehidupan ini, apapun yang terjadi, aku akan menjadi istri pemimpin sekte. Kakak, mohonlah belas kasihan pada kakak sulung dan ayah. Aku dipaksa oleh Hao Chen. Aku tidak punya pilihan lain. Aku tahu aku salah. Aku adalah wanita yang lemah. Jika aku diusir dari keluarga Liang, aku tidak akan punya cara untuk bertahan hidup. Xiao Mansi, kau tidak benar-benar tahu bahwa kau salah. Kau hanya tidak ingin meninggalkan sekte Liang. Kau enggan melepaskan sekte Liang dan posisi istri ketua sekta. Kakak sulung, aku mohon tolong biarkan aku pergi. Jika Hao Chen membawaku pergi, dia akan menyiksaku sampai mati. Kau pantas mendapatkan semua itu. Kalian berdua suami istri, bersekongkol dalam kejahatan, dan mempermalukan Jianing. Mulai sekarang, apapun kehidupan kalian berdua suami istri, menjalani kehidupan, kalian sendiri yang menanggung akibatnya. Sepertinya, aku tidak punya pilihan selain bertindak nekat. Ayah, aku hamil. Ini adalah garis keturunan keluarga Liang. Anak Liang Hao Chen di perutku. Meskipun dia sekarang telah diusir dari keluarga, garis keturunan keluarga Liang di perutku tidak bersalah. Ayah, ayah tidak ingin melihat anak sekecil ini berkeliaran di jalanan, kan? Karena memang begitu adanya, maka kamu boleh tetap tinggal di keluarga Lian. Setelah melahirkan, kamu akan pergi sendiri. Terima kasih, ayah. Xiao Qian, aku tidak menyangka kamu bisa berdiri lagi. Dan terlebih lagi, kultivasimu pulih begitu cepat. Ini benar-benar berkah bagi sekte Lian. Ayah, semua ini berkat Jianing. Jika aku tidak menikahi istri yang begitu baik dan berbudi luhur, kakiku, aku khawatir tidak akan bisa berdiri juga. Melihat kalian berdua seperti ini, aku sangat bersyukur. Aku umumkan. Berlaku segera. Liang Xiaoqian secara resmi mengambil alih sebagai kepala keluarga Liang. Istrinya adalah istri pemimpin sekte Lian. Xiao Jianing, aku tidak menyangka bahwa di kehidupan ini, aku akan kembali diinjak-injak olehmu. Liang Xiaoxian di kehidupan ini benar-benar bangkit kembali. Jika aku bisa menjatuhkan Liang Xiaoqin, posisi istri pemimpin sekte masih punya kesempatan untuk menjadi milikku. Xiao Qian, terima kasih telah menyelamatkanku hari ini. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Kebajikan atau kemampuan apa yang kumiliki Liang Xiaoqian, supaya bisa menikahi istri sebaik dan seberbudi luhur dirimu. Syukurlah. Semuanya telah beres. Kita berdua baik-baik saja. Jianing, mulai sekarang aku akan melindungimu sepenuhnya. Mulai sekarang, mari kita jalani hidup kita dengan baik. Apa yang kau lakukan di sini? Hao Chen, kita pernah menjadi suami istri. Aku datang menemuimu. Apa salahnya? Aku tidak percaya. Wanita bayaran sepertimu bisa memiliki niat baik apapun. Tapi aku di sini untuk membantumu. Kau seharusnya berbicara kepadaku lebih sopan. Bagaimana kau bisa membantuku? Kau baru saja mendapatkan posisi pemimpin sekte Liang, dan itu direbut oleh Liang Xiaoxin. Sekarang seni bela dirimu telah lumpuh, dan kau dipaksa tinggal di tempat terkutuk ini. Tidakkah kau membencinya? Apakah kau hanya akan menerima semua yang awalnya milikmu direnggut? Apa yang bisa kulakukan meskipun aku tidak mau? Siapa sangka bahwa Liang Xiaoqian benar-benar bisa bangkit lagi. Dan ilmu bela dirinya jauh lebih unggul dariku. Kau tidak bisa melakukan apa-apa padanya, tapi tidak bisakah kau melakukan sesuatu pada Xiao Jianing, seorang wanita biasa? Apakah tidak ada cara?
Apa maksudmu dengan itu? Tidakkah kau ingin memiliki Shou Jianing? Itu sangat sederhana. Kau ikat dia dan bawa dia ke sini. Lalu nodai dia. Beritahu semua orang tentang masalah ini. Apakah kamu pikir pada saat itu Liang Shaoxin masih akan menginginkannya? Aku takut tujuanmu tidak sesederhana ini, bukan? Tentu saja. Setelah Shou Jianing diusir dari sekte Liang, aku bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk menjadi istri pemimpin sekte Liang. Kemudian kita akan berkoordinasi dari dalam dan luar, membunuh Liang Shaoxin, dan kamu bisa secara terbuka memasuki sekte Liang. Pada saat itu, sekte Liang ini masih berada dalam genggaman kita sebagai suami istri. Hati seorang wanita memang yang paling berbisa. Kakak, kamu mau kemana? Kemanapun, aku pergi, apa urusannya denganmu? Trik baru apa yang sedang kau coba lakukan sekarang? Lihat apa yang kamu katakan, Kak. Kita berdua bersaudara, sudah lama tidak pergi berbelanja bersama kan? Aku juga ingin mengenalmu lebih baik dan mempererat ikatan kita. Aku tidak percaya. Kita telah mencapai kasih sayang persaudaraan yang mendalam. Sebelumnya kau telah menghujani aku dengan hinaan. Bagaimana mungkin kau tidak ingat? Kakak, sebelum ini, apa yang kulakukan memang salah. Namun, aku sudah meminta maaf padamu kan? Si kecil di perutku ingin makan kue-kue. Sebagai seorang bibi, bukankah seharusnya kamu pergi membelinya? Jika ingin kue, kau bisa pergi membelinya. Aku tidak punya waktu sekarang. Kalau begitu aku akan pergi memberitahu ayah bahwa kamu setelah menjadi istri pemimpin sekte Liang, menganiayaku, dan menyalahgunakan garis keturunan keluarga Liang. Kau bajingan. Kalau begitu Kak, kamu setuju untuk ikut denganku sekarang? Ayo pergi. Shou Jianing, ini adalah hadiah besar yang telah kusiapkan untukmu. Kamu harus menikmatinya sepenuhnya. Kakak iparku tersayang. Malam pernikahan kita hancur terakhir kali. Hari ini, mari kita tebus semuanya. Liang Haochan, kamu sama sekali tidak boleh mengecewakanku. Kehidupan baik untuk sisa hidupku bergantung pada apakah kamu bisa menyelesaikan tugas ini. Jianing. Aneh. Jianing hari ini tidak memberitahuku bahwa dia akan keluar. Bagaimana mungkin dia tidak ada di sini? Kakak ipar, kamu sedang mencari kakak kan? Aku baru saja bertemu dengannya di pintu. Dia bilang dia akan kembali ke rumah asalnya untuk berkunjung. Dia mungkin akan tinggal selama 3 hari. Tang Qingshan, sebagai pemimpin sekte keluarga Tang, kau benar-benar menggunakan serangan diam-diam. Ini benar-benar perilaku yang tercela. Aku sudah bilang, hari ini adalah kontes bela diri kita. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak menghormatiku? Kalau begitu jangan salahkan aku karena bertindak. Pernahkah kau mengikuti aturan dunia persilatan? Kau patriark terhormat dari keluarga Tang. Ternyata begitu licik dan curang. Aku baru saja mengatakan, apa yang perlu dikatakan tentang duel hari ini. Aku sudah menjelaskan diriku dengan sangat jelas. Dan di sini, semua yang kulakukan mengikuti aturan dunia persilatan. Jika itu adalah pertarungan yang benar, bagaimana aku bisa terluka oleh pengkhianatanmu? Itu, mana mungkin gerakanmu yang lembut dan tersembunyi bisa mengalahkanku? Kau benar. Di arena aku memang tidak bisa mengalahkanmu dalam satu gerakan. Tapi sekarang di hatimu, bukankah kau masih memikirkan wanita Xiao Jianing? Kemarahanmu telah mengaburkan pikiranmu. Aku bisa dengan mudah mengalahkanmu. Kau tercela. Jika kemampuanmu kalah, akui saja kekalahan. Terima ini. Hentikan. Tanggal untuk kompetisi bela diri belum tiba. Siapa yang mengizinkanmu datang ke keluarga Liang kami? Kau datang dan itu saja. Tetapi kau berani melukai putraku. Keluarga Liang kami di Linshou adalah keluarga bela diri terdepan. Beraninya kau begitu sombong. Kamu akhirnya tiba. Hari ini aku akan menjadi satu-satunya istri pemimpin aliansi. Sombong. Liang Shaoqian sudah dikalahkan olehku. Sekte Yangmu juga telah dikalahkan. Oleh karena itu mulai sekarang, sekte Tangku adalah keluarga bela diri terdepan di Linshou. Kalian semua harus tunduk di hadapanku. Ini adalah surat penyerahan. Cepat tanda tangani. Serahkan posisi keluarga bela diri terdepan kepadaku.
Mustahil. Belum lagi Xiao Qian belum dikalahkan olehmu. Orang tercela sepertimu menggunakan trik tercela ini. Bagaimana mungkin aku menandatangani denganmu surat kekalahan yang konyol ini? Jika kau kalah, kau kalah. Mengapa keluarga Liangmu masih berani tidak mengakuinya? Tidakkah kau lihat? Liang Xiaoqian dipukuli olehku sampai dia memuntahkan darah. Itu karena kau menyergapku. Tentu saja tidak dapat dianggap sebagai kau benar-benar mengalahkanku. Berhenti berdebat keras kepala di sini. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau dulunya seorang lumpuh, sampai sekarang mempelajari sedikit bela diri amatir, kau bisa meninggikan suaramu padaku. Ayah, mari kita tanda tangani saja surat kekalahan itu. Selama Gunung Hijau tetap ada, mengapa khawatir kekurangan kayu bakar? Ketika saatnya tiba, kita akan mengirim surat tantangan lagi untuk keluarga Tang dan merebut kembali posisi Master Bela Diri terkemuka Ling Zhou. Kurang ajar, benar-benar pemikiran dangkal seorang wanita. Keluarga Liangmu nyaris bertahan sampai sekarang dan sudah lama merosot. Ini adalah kehendak langit. Cepat serahkan posisi keluarga bela diri terdepan Ling Zhou kepadaku. Pada saat itu aku akan memimpin seluruh komunitas bela diri menuju kejayaan. Siapa bilang keluarga Liangku telah merosot? Itu hanyalah Xiao Qian yang terlalu bersemangat mencari istri dan jatuh ke dalam trik jahatmu. Orang sepertimu, surat kekalahan yang tidak terhormat ini, kami tidak akan tanda tangani. Orang sepertimu, bahkan jika kau menang itu tidak mulia. Beraninya kau menuntut surat kekalahan ini. Kau menyebutku penjahat rendahan. Tapi Liang Xiaoqian dikalahkan. Kemampuan bela diri putra keduamu hancur total, dan dia sudah diusir dari keluarga. Selain itu, kau pada dasarnya juga tidak bisa mengalahkanku. Sekarang sekte Liangmu tidak memiliki siapapun yang bisa mengalahkanku. Hak apa yang masih kau miliki untuk tidak menandatangani surat kekalahan ini? Siapa bilang keluarga Liangku tidak punya penerus? Mansi saat ini sedang hamil. Dalam pertarungan supremasi bela diri generasi berikutnya, keluarga Liangku akan tetap menjadi penguasa. Aku tidak menyangka bahwa seseorang yang diusir oleh keluarga Liang sepertimu, setelah memiliki anak, tiba-tiba akan menjadi terkenal. Perutku sakit sekali. Lepaskan Mansi. Lepaskan keturunan keluarga Liangku. Keturunan keluarga Liang. Liang Xiang, fakta bahwa kau tidak bisa punya anak saat itu adalah fakta yang terkenal di Lingzhou ini. Setelah kau menikah, kau masih belum bisa punya anak selama 10 tahun. Seluruh Lingzhou mencemuhmu. Kau. Ayah, apakah ini benar? Tapi aku belum pernah mendengarmu menyebutkannya. Tentu saja kau tidak akan tahu. Ku dengar. Pada tahun itu ayahmu, di luar kuil Songzi Guanyin di Namshan, membungkuk dan berlutut di dalam kuil selama 3 hari 3 malam. Sepertinya dia juga menempatkan potret Songzi Guanyin di rumah berdoa lama sebelum akhirnya memilikimu. Sekumpulan omong kosong. Saat ini keluarga Liangku tidak hanya memiliki Xiao Qian, tetapi juga anak di dalam kandungan Mansi. Begitu anak itu lahir, keluarga Liangku akan tetap mendominasi. Melihat penampilanmu, kau tampak sangat peduli dengan keturunan keluarga Liang. Ayah, cepat selamatkan aku. Hentikan, selamatkan cucuku. Tang Qingshan, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang kuinginkan? Apakah ini sikap memohon dari orang tua sepertimu? Kau, berlututlah. Baiklah. Apakah aku masih perlu mengajarimu caranya? Jangan memancing nasib. Diam. Masalah ini tidak melibatkanmu. Sangat bagus. Penampilanmu sangat mirip anjing penjaga. Kau orang kurang ajar. Kau bajingan licik. Mungkinkah ayahmu mengajarimu dengan cara ini? Diam, lihatlah situasi kita sekarang. Apakah kau sama sekali tidak peduli tentang cucu kandungmu sendiri? Perutku sakit sekali. Lihatlah orang tuamu. Dia benar-benar tahu melihat gambaran besar. Awalnya aku berniat melepaskan wanita ini, tapi sekarang aku telah berubah pikiran. Liang Xiang, jika kau melumpuhkan seni bela dirimu sendiri, aku bisa mengampuninya. Kau. Sama sekali tidak. Ayah sama sekali jangan setujui persyaratannya. Sudah jelas dia punya rencana jahat. Biarlah. Aku sudah tua. Aku sudah 1 kaki di liang kubur. Energi vitalku lemah. Jika dilumpuhkan, biarlah dilumpuhkan. Aku tidak bisa hanya berdiri dan melihat garis keturunan keluarga Liangku gagal dipertahankan. Ayah. Apakah kau puas sekarang? Aku telah kehilangan semua kemampuan seni bela diriku. Aku sekarang cacat. Seseorang harus menepati janji. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Mengapa kau menganggapnya serius? Bahkan jika kau tidak melumpuhkan seni bela dirimu, kau tetap tidak bisa mengalahkanku. Lagi pula setelah kau melumpuhkan bela dirimu, hak apa yang kau miliki untuk menegosiasikan persyaratan denganku? Apakah semua orang dari keluarga Tangmu begitu tercela dan tak tahu malu? Baru sekarang aku menyadari mengapa keluarga Tangmu memiliki reputasi kejahatan yang begitu terkenal. Jadi mereka semua adalah sekumpulan bajingan pengkhianat yang tidak tahu berterima kasih. Melihatmu dengan patuh.
seperti anjing. Aku tidak akan mempersulitmu lagi. Tanda tangani surat penyerahan ini. Dan aku akan melepaskannya. Sepertinya kau masih belum melepaskan niat jahatmu. Ayah kau sama sekali tidak boleh menyetujui persyaratannya. Ambisinya sangat besar. Selama kita menandatangani surat penyerahan, dia pasti akan membawa bencana ke seluruh dunia persilatan. Pada saat itu, keluarga Liang kita akan berada dalam bahaya. Ayah mohon tenang saja. Aku pasti akan mengalahkannya. Liang Sei, apakah kau menginginkan cucu perempuanmu atau tanda tanganmu? Baiklah. Aku tanda tangan. Tanda tanganku sudah dibubuhkan. Apakah kau puas kali ini? Sudah bertahun-tahun. Keluarga Tangku akhirnya menjadi pemimpin tertinggi dunia seni bela diri. Keluarga Liangmu akhirnya diinjak-injak di bawah kaki keluarga Tangku. Mengapa kau begitu terobsesi dengan reputasi palsu yang sepal ini? Ini bukan reputasi palsu. Ini adalah kejayaanku. Puluhan tahun yang lalu, kakekku Tang Shendong dan kakekmu Liang Chem, keduanya magang di bawah Mahaguru seni bela diri Shui Tianqiu. Apakah Shui Tianqiu mungkin orang yang sendirian melawan sekte terkuat di era itu? Senior Shui Tianqiu. Tapi rumor di dunia persilatan mengatakan, aku belum pernah mendengar bahwa dia pernah punya murid. Masalah ini benar. Pada tahun itu ayahku, yang juga kakekmu, magang di bawah senior Shui. Pada saat itu, karena dia memusuhi seluruh dunia persilatan, sombong dan angkuh, mengumpulkan musuh yang tak terhitung jumlahnya, senior Shui, agar tidak memengaruhi fondasi 100 tahun keluarga Liang kita, menyembunyikan masalah ini. Karena hal ini, itu menjadi rahasia yang tak terkatakan. Bukan hanya itu, kakekku Tang Shendong awalnya adalah murid senior, yang seni bela dirinya bahkan lebih unggul dari Liang Chem. Kalian tikus-tikus dari keluarga Liang, yang diam-diam mencuri dan mempelajari buku rahasia seni bela diri keluarga Tangku. Itulah mengapa selama turnamen besar seni bela diri Jianghu, keluarga Tangku dikalahkan oleh keluarga Liangmu. Mustahil, keluarga Liangku telah jujur selama beberapa generasi, dengan reputasi yang sangat tinggi di dunia persilatan. Bagaimana mungkin kami bisa diam-diam mencuri dan mempelajari teknik dan manual rahasia dari keluarga Tangmu? Ayahku tidak pernah memberitahuku tentang masalah ini. Kau benar-benar mengarang-arang. Kalau begitu aku bertanya padamu, apakah ayahmu kehilangan nyawanya karena energi internal kacau yang membuat tubuhnya meledak dan mati? Bagaimana kau tahu tentang ini? Bahkan di keluarga Liang, hanya aku sendiri yang tahu ini. Ayahmu terlalu serakah. Dia tidak hanya mempelajari teknik dari senior Shui Tianqiu dalam manual bela diri keluarga Liangmu dan metode kultivasi, tetapi juga diam-diam mencuri dan mempelajari metode kultivasi dan manual rahasia yang diwariskan senior Shui, keluarga Tangku. Ayah, apakah ini benar? Tahun itu dia benar-benar mati karena dua aliran energi internal berbenturan, menyebabkan tubuhnya meledak dan dia mati. Tapi alasan ini terlalu dipaksakan. Atas dasar apa aku harus mempercayaimu? Entah kau mempercayainya atau tidak. Inilah kebenarannya. Pada tahap awal ayahmu benar-benar bisa bertarung di seluruh dunia persilatan tanpa tandingan. Tapi kemudian, dia semakin tidak bisa mengendalikan dua aliran energi internal itu, yang akhirnya menyebabkan tubuhnya meledak dan dia mati. Keluarga Liangmu adalah yang mencuri metode kultivasi dan manual rahasia keluarga Tangku. Bahkan jika kakekku diam-diam mencuri dan mempelajari manual seni bela diri keluarga Tangmu, lalu kenapa keluarga Liangku tidak pernah melakukan apapun yang bertentangan dengan langit dan nalar? Hal-hal tidak bermoral yang dilakukan keluarga Liangmu masih sedikit. Ayahku adalah orang yang baik hati. Tahun itu dia bisa saja mengambil nyawa Tang Shendong, tapi dia tidak melakukannya. Siapapun yang dia kalahkan, dia tidak pernah melumpuhkan seni bela diri mereka. Perbuatan berdosa seperti itu. Perbuatan berdosa. Di tahun-tahun terakhir kehidupan ayahmu, dia tidak bisa mengendalikan dua aliran energi internal yang menyebabkan penyimpangan kultivasi. Dia tidak bisa punya anak untuk waktu yang lama. Jadi dia mencari tabib Dewa Shan yang paling terkenal saat itu, yang membantunya mengendalikan dua aliran energi internal. Tapi setelah tabib Dewa Shan membantunya mengendalikan dua aliran energi internal itu, ayahmu, agar tidak terbongkar, memilih untuk mengambil nyawa tabib Dewa Shan. Mustahil. Bahkan jika kakekku diam-diam mencuri dan mempelajari manual seni bela diri keluarga Tangmu, kakekku sama sekali tidak akan mengambil nyawa dermawan penyelamat hidupnya. Kata-kata kosong tanpa bukti, dan kau menolak mengakui telah mengambil nyawa. Lihatlah baik-baik. Untungnya tabib Dewa Shan dan keluarga Tang kami memiliki ikatan yang sudah lama terjalin. Oleh karena itu, ketika tabib Dewa Shan memeriksa dua aliran energi internal di dalam tubuh ayahmu, dia menemukan bahwa satu aliran energi internal milik keluarga Tangku dan satu aliran milik keluarga Liangmu. Bagaimana mungkin ayahku menjadi orang seperti itu? Sekarang kau tahu mengapa aku ingin keluarga Tangku menjadi pemimpin terdepan dunia seni bela diri kan? Itu karena aku ingin menguasai seluruh dunia seni bela diri Lingshou dan menghancurkan keluarga Liangmu. Bahkan jika apa yang kau katakan semuanya benar, lalu kenapa? Itu adalah masalah generasi sebelumnya. Kakekku meninggal dalam penderitaan. Bukankah begitu? Masalah generasi sebelumnya sudah berakhir. Hak apa yang kau miliki untuk melibatkan keluarga Liang saat ini? Tidak peduli berapa banyak generasi berlalu, orang-orang dari keluarga Liangmu semua pantas mati. Di generasiku dan generasi ayahku, keluarga Liang sebagai pemimpin dunia persilatan
tidak pernah menyebabkan kejahatan pembunuhan apapun. Kami dalam kaitannya dengan dunia persilatan Ling Shou, bermanfaat bukan merugikan. Kau mengandalkan satu pernyataan, dan ingin menghapus nama keluarga Liang kami. Jadi kenapa? Aku benar-benar ingin menghancurkan keluarga Liangmu. Ini adalah kehendak langit. Aku ingin bertindak atas nama langit. Orang harus melihat ke depan. Selain itu, kami tidak melakukan kesalahan apapun. Apa kau pikir kau adalah putra takdir? Dan kehendak surga? Sungguh konyol. Liang Xiaoqian, kau terlahir cacat. Ini adalah hukuman karena keluarga Liangmu mencuri buku rahasia seni bela diri keluarga Tangku dan mengambil nyawa tabib Dewa Shan. Xiaoqian memang terlahir cacat. Tapi sekarang dia sudah sembuh. Ini tidak bisa dianggap sebagai hukuman. Saat ini, Mansi juga sedang hamil. Langit melindungi kita. Keluarga Liangku akan diwariskan turun-temurun. Apakah kau membicarakan bayi di dalam kandungannya? Jangan sentuh aku, ayah. Dia menyakitiku. Hentikan, aku sudah menandatangani surat penyerahan diri. Pemimpin dunia persilatan yang selalu kau impikan. Aku sudah menyerahkannya. Apalagi yang kau inginkan? Aku ingin kau sekarang juga segera menghadap para leluhur keluarga Tang dan bersujud meminta maaf. Jika tidak, aku akan mengambil nyawa bayi di dalam kandungannya, menyebabkan garis keturunan keluarga Liangmu berakhir. Jangan, kumohon jangan. Baiklah. Ayah. Ayahku sudah bersujud kepadamu. Apalagi yang ingin kau lakukan? Ayah, lutut seorang pria itu berharga emas. Jangan berlutut padanya lagi. Bayi ini, kita tidak membutuhkannya lagi. Xiaoqia, karena keadaan sudah begini, seberapa banyak penghinaan yang harus kutanggung? Tidak lagi penting. Aku hanya berharap dia dan anak itu selamat. Tidak cukup. Kau bahkan belum menghadap leluhur keluarga Tangku untuk menebus dosa. Semua leluhur keluarga Tang, itu semua adalah kesalahan keluarga Liangku. Kami seharusnya tidak diam-diam mempelajari buku rahasia seni bela diri keluarga Tang. Semuanya adalah kesalahan keluarga Liang kami. Mohon maafkan aku. Cepat bersujud. Tidak cukup. Jangan berhenti. Ayah. Kau tidak boleh berlutut padanya lagi. Tubuhmu akan ambruk jika kau teruskan. Karena keadaan sudah mencapai titik ini, permusuhan antara kedua keluarga The kita film telah was terselesaikan. translated and narrated Segera by lepaskan. M Media. Garis keturunan keluarga Liangku. Garis keturunan keluarga Liang. Siapa yang memberitahumu bahwa anak di dalam kandungan wanita ini milik keluarga Liangmu? Mansi. Beritahu mereka sekarang. Anak di dalam kandunganmu milik siapa sebenarnya? Aku hampir tidak bisa menahannya lagi. Kalian orang-orang keluarga Liang benar-benar bodoh. Karena jatuh ke dalam perangkap begitu mudah. Ini tidak mungkin. Dia dan Hao Chen sudah bersama, sudah sejak lama. Keluarga Liang kalian sangat berdosa. Bagaimana mungkin kalian punya anak? Anakku pada dasarnya tidak bisa. Itu anak Liang Haochen, tapi kau orang tua. Juga benar-benar mudah ditipu. Hanya dengan mengucapkan beberapa kata, kamu jatuh ke dalam perangkap begitu mudah. Aku sudah tahu. Wanita sepertimu, jelas tidak punya niat baik. Sia-sia aku mengampuni nyawamu. Apa maksudmu kau mengampuni hidupku? Aku mengandalkan kemampuanku sendiri. Dari apa kau mengampuniku? Selain itu, aku sekarang istri pemimpin aliansi. Jika ingin salahkan dirimu karena mudah ditipu, kamu tidak bisa menyalahkanku kan? Kau benar-benar keterlaluan. Hari ini, aku tidak hanya akan membuat keluarga Liangmu jatuh dari puncak dunia persilatan. Terlebih lagi, aku juga akan membuatmu mengambil garis keturunan keluarga Tangku dan menganggapnya sebagai garis keturunan keluarga Liangmu. Ini benar-benar memuaskan hati. Sepertinya posisi istri ketua sek nomor 1 di Lingzhou sekarang menjadi milikku. Xiaoqian ini, semua karena ayahmu tidak berguna. Menyesal tidak mempercayai Xiao Mansi. Wanita jahat ini. Ayah hari ini, ayah telah melakukan kesalahan besar. Aku telah membawa aib bagi leluhur kita. Masalah hari ini, semuanya tergantung padamu. Ayah, mohon tenanglah. Dengan aku di sini, keluarga Liang tidak akan jatuh. Baiklah. Hanya denganmu? Sampah sepertimu. Bisakah mengalahkanku? Sebelumnya aku hanya cemas menyelamatkan istriku. Dan jatuh ke dalam perangkap pasangan tercela itu. Kau adalah Tang Qingshan. Sekarang bersiaplah kehilangan nyawamu. Tolong dia membunuh orang. Wanita sepertimu, juga bersiaplah kehilangan nyawamu.
Xiao Xian, aku salah. Aku hanya serakah akan kemuliaan dan kekayaan. Itu sebabnya aku menjadi seperti ini. Bukankah kamu ingin tahu keberadaan adikmu? Aku tahu di mana dia. Aku akan memberitahumu. Bicaralah. The film Kalau was tidak, aku akan mengambil translated nyawamu. and Mereka narrated berdua by pasti Amelia. ada di gudang kayu sekarang. Aku akan mengantarmu ke sana. Hari ini aku memberimu satu kesempatan terakhir. Maukah kau akhirnya mendengarkanku? Bahkan jika aku kehilangan nyawaku hari ini, aku tidak akan takut sedikit pun padamu. Baiklah, hari ini aku sudah mengatakan segalanya yang baik dan menyenangkan padamu. Namun kau tidak mendengarkan satu kata pun. Kalau begitu, hari ini kau tidak lagi perlu ada. Sayang sekali tubuh yang begitu sempurna tidak bisa kugunakan. Lebih baik menjadi giok yang pecah daripada Genten yang utuh. Tunggu saja pembalasan Xiao Qian. Meski jadi hantu, aku takkan melepaskanmu. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Hentikan. Kalian berdua bajingan tercela. Aku tidak menyangka kalian berdua melakukan perbuatan kotor seperti itu. Hari ini aku akan menegakkan keadilan atas nama surga dan mengambil nyawa kalian. Xiao Qian, kau akhirnya datang. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Maafkan aku, Jianin. Wanita ini Xiao Mansi, bekerja sama dengan Tang Qingsan dan menahanku untuk waktu yang lama. Tapi Tang Qingsan sudah kehilangan nyawanya. Semuanya sudah terselesaikan. Aku berjanji bahwa mulai sekarang, aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita bahaya lagi. Kedua orang itu sangat licik. Mereka bahkan mengundang patriark keluarga Tang untuk datang ke sini. Xiao Qian, kau tidak terlukakan. Aku baik-baik saja. Kakak, kumohon maafkan aku, kakak. Lihat, kita adalah saudara-saudara. Lahir dari ibu yang sama. Aku masih hamil. Kumohon kasihanilah aku. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah membuat masalah lagi untukmu. Aku tidak akan pernah memprovokasimu lagi. Jangan panggil aku kakak perempuan. Dari kecil sampai sekarang, semua hal baik adalah untukmu. Dan aku harus menanggung semua hal buruk. Pernahkah kau peduli padaku sedikit pun? Dan kau bicara tentang menjadi saudara perempuan. Sebenarnya, itu bahkan tidak sebaik menjadi orang asing. Kakak tertua, tolong biarkan aku dan Mansi pergi. Perlakukan saja kami seperti anjing. Aku ceroboh barusan dan tidak sengaja menginjak kakimu. Yakinlah, aku janji tidak akan berteriak lagi. Lagi pula, Mansi sedang hamil dengan anak dari keluarga Liang. Biar aku ingatkan dengan baik. Kau tidak benar-benar berpikir bayi itu di rahim Xiao Mansi adalah milikmu kan? Dia sudah lama diam-diam bersama dengan Tang Qingsan. Bayi di rahimnya juga milik Tang Qingsan, bukan milikmu. Tidak. Kau jalan. Aku sangat mempercayaimu. Kau pantas mati. Kakak tertua, cepat ambil nyawanya. Tolong selamatkan nyawaku. Kakak ipar kakak, jangan ambil nyawaku. Ini semua karena Liang Haochan. Dia punya kebiasaan aneh di ranjang. Terlebih lagi setelah berlatih seni bela diri. Dia tidak mandi. Dia memiliki bau aneh dan sering pergi ke tempat-tempat tidak senonoh. Di bar, berfoya-foya dalam kemaksiatan. Para wanita di bar, semuanya telah memberitahuku bahwa tidak ada yang suka orang seperti dia. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kita adalah seniman bela diri. Bukankah semua orang seperti itu? Sebaliknya itu kau tidak bisa memuaskanku. Biarlah, kadang kau bilang ini tidak benar. Kadang kau bilang itu tidak benar. Wanita sepertimu pantas direndahkan. Apalagi kau sudah menikah ke dalam keluarga Liang kami. Kau seharusnya mendengarkanku. Kenapa aku harus mendengarkan apapun yang kau katakan? Jangan lupa, kau sudah lama diusir dari keluarga Liang. Lihat betapa menyedihkannya dirimu sekarang. Seperti ini, bahkan tidak setara dengan anjing keluarga Liang. Kenapa aku harus menerima perintah darimu? Saat kau pertama kali menikahiku, kau tidak akan berani menggunakan nada ini untuk berbicara kepadaku kan? Sekarang setelah aku tidak lagi memegang kekuasaan, kau berani berbicara kepadaku seperti itu. Lihat penampilanmu sekarang. Kau tidak memiliki sikap yang kau miliki sebelumnya. Kakak, jika hari ini kalian semua ingin mengambil nyawa untuk memuaskan amarah kalian, maka ambillah nyawanya. Kakak, lihat luka di wajahmu sekarang. Dia adalah dalang yang sebenarnya. Kumohon lepaskan aku. Aku bersumpah akan menjadi pelayan bagi keluarga Liang seumur hidup. Tanya, dasar wanita keji. Sebelumnya kau bersikeras memberitahuku bahwa kau adalah peri yang membaca banyak kitab suci. Lihat dirimu sekarang, apakah kau masih punya menjaga kebajikan wanita? Aku adalah suamimu. Beraninya kau menyuruhku kehilangan nyawaku. Kaulah yang tidak mau meninggalkanku sendirian. Kau ingin aku mati. Jadi aku juga tidak akan meninggalkanmu sendirian. Aku akan mengambil nyawamu. Jangan sentuh aku. Cukup. Tontonan saling memangsa anjingmu ini jangan tampilkan di depan kami lagi. Selain itu, tindakan kalian berdua pasti akan menerima hukuman yang setimpal. Enyah dari pandanganku, anak haram ini bukan milik keluarga Liang kami. Ia pantas ditendang sampai mati. Perutku sakit sekali. Kakak, kau juga seorang wanita.
Kau tahu bahwa kehamilan itu tidak mudah. Aku hanya ingin menjadi seorang ibu. Aku mohon tolong selamatkan aku. Hari ini percuma kau memohon kepada siapapun. Orang sepertimu, yang moral dan karakternya bejat, anak yang lahir pantas dicabut nyawanya. Hari ini aku pasti harus menghancurkannya. Liang Haochen, kau bertindak seperti ini, benar-benar tidak berperasaan. Kakak, aku sudah meminta tabib memeriksaku. Mereka bilang itu bayi laki-laki. Itu sudah terbentuk. Kau tidak boleh membiarkannya hilang. Jangan panggil aku kakak. Semua yang terjadi hari ini adalah sesuatu yang kau sebabkan sendiri. Kakak ipar, kalian berdua masih belum punya anak. Kumohon biarkan aku melahirkan anak ini. Lalu kalian berdua bisa membesarkannya. Dengan begitu, keluarga Liang akan punya pewaris. Apa kau pikir aku seperti ayahku? Wanita sepertimu. Anak yang lahir. Pasti akan sejahat dan sekejam dirimu. Haochen, meskipun anak ini bukan anakmu, aku masih istrimu. Kau biarkan aku melahirkan bayi ini. Setelah itu, biarkan anak orang lain memanggilmu ayah. Bukankah ini juga hal yang baik? Sebaiknya kau dengarkan baik-baik apa yang kau bicarakan. Ayah dari bayi ini, SEPA pun yang ingin menjadi ayahnya bisa menjadi ayahnya. Aku Liang Haoche tidak akan memakai tanduk ini. Kalian berdua benar-benar menjijikan. Jianing, bagaimana keadaanmu? Aku akan membawamu ke rumah sakit terbaik di Lingzhou untuk pemeriksaan. Anakku. Bayiku. Pantas untukmu. Bayi ini akhirnya tiada. Liang Haochen. Aku belum selesai denganmu. Jalang, lepaskan aku. Kalau tidak aku akan memukulmu juga. Minggir. Dalam hal apa aku telah menyakitimu? Katakan padaku sejujurnya. Dalam hal apa aku telah menyakitimu? Kau tidak keluar untuk bekerja keras? Itu tidak masalah, tapi kau menghabiskan sepanjang hari di rumah menindasku, menganggapku menjengkelkan, lalu memukul dan memakiku. Aku harus mencuci pakaian dan memasak makanan untukmu. Aku memberitahumu. Kau bersalah padaku dalam segala hal. Kau ini sungguh luar biasa. Kau bisa menyombong karena sekali memasak satu hidangan. Kau sebagai seorang wanita, semua ini adalah hal yang seharusnya kau lakukan. Kau ini sungguh luar biasa. Namun kau pergi dengan pria lain. Diam-diam melahirkan seorang anak. Apa yang kau remehkan dariku? Kau meremehkanku. Lalu mengapa kau menikahiku sejak awal? Kenapa aku bersama orang lain? Kau katakan padaku, kita berdua sudah bersama. Selama berapa lama? Kenapa aku tidak bisa hamil dengan seorang anak? Ketika Tan Qingshan dan aku bersama, aku langsung hamil. Kenapa kau tidak bisa mentolerir anakku? Kau benar-benar jalan. Apakah kau berani mengatakan itu padaku? Aku memberitahumu. Hal yang paling kupedulikan adalah kesucian seorang wanita. Jangan sentuh aku lagi hari ini. Jika kau menyentuhku lagi, aku akan mengambil nyawamu. Haochen, jangan bicarakan ini lagi. Perutku sakit sekali. Aku mohon bantu aku memanggil tabib. Demi kasih sayang pernikahan kita, tolong bantu aku. Mengapa aku harus membantumu? Aku sendiri bahkan tidak punya sepeser pun. Bagaimana aku mampu membantumu memanggil tabib? Aku memberitahumu. Sebaiknya kau gali lubang sendiri dan lompat ke dalamnya sendiri. Jangan paksa aku untuk mengundangmu. Haochen, ini adalah gelang Jiok, peninggalan Jiok ibuku. Aku harus melalui kesulitan yang tak terhitung. Baru kemudian aku bisa mendapatkannya kembali. Meskipun aku tidak tahu berapa nilai uangnya, tapi ini jelas merupakan barang yang bagus. Aku mohon jualah itu. Tolong panggilkan tabib untukku. Ini bisa diterima untuk saat ini. Tetaplah di sini dengan patung dan tunggu aku. Pemimpin kedai. Bukankah ini mantan tuan muda kedua dari keluarga Liang, Liang Haochen? Apa yang kau lakukan di sini? Jika aku harus mengatakannya, tempat ini tidak menyambutmu. Jika kau datang ke sini untuk mengemis makanan, maka tunggu di luar pintu. Tidak, orang sepertimu sebaiknya menjauh dari kedai minumku. Mengapa pemilik ini berbicara seperti itu? Apa kau tahu siapa aku? Cepat sajikan anggur berkualitas dan makanan lezat ke meja. Kalau tidak, aku akan mengirim orang untuk menghancurkan toko riotmu ini. Sekarang kau tidak berbeda dari tikus yang berlarian di jalan, yang ingin dipukuli semua orang. Jika kau membuat masalah dengan omong kosong di sini, aku akan memanggil orang. Tunggu.
Lihat baik-baik. Apa ini? Di seluruh Lingshow, siapa yang tidak tahu bahwa kau Liang Haoshen diusir dari keluarga Liang? Gelang ini bukan palsukan. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan saksama. Benda milikku ini adalah giok. Astaga, aku tidak menyangka ini benar-benar giok. Terlebih lagi ini adalah jenis varietas es. Warna ini, bahannya benar-benar kualitas terbaik. Sudahkah kau lihat dengan jelas? Bagaimana mungkin kau memiliki harta yang begitu berharga? Itu pasti barang curian. Aku akan melaporkannya dan membuatmu ditangkap. Kau bicara omong kosong. Ini milik istriku. Ini adalah saat dia menikah. Ibunya memberikannya padanya. Nah, ini pasti bernilai setidaknya 200 tel perakan. Apa yang dia katakan sepertinya tidak salah. Gelang ini memang barang bagus. Mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Cepat sajikan ke mejaku anggur berkualitas dan makanan lezat. Kalau tidak, tunggu sampai aku menggadaikan gelang ini. Aku akan menjadi orang pertama yang menghancurkan kedaimu. Kalau begitu kau duduk saja di sini. Aku akan pergi dan membawakan hidangan untukmu. Anggap saja kau tahu apa yang baik untukmu. Anggap saja kau punya mata yang jeli. Layak menjadi seorang pedagang. Jika tidak ada untung, seseorang tidak akan bangun pagi untuk memahami kelemahan orang sepertimu. Bukankah itu semudah membalikkan telapak tangan? Benda menjijikan macam apa ini? Apa kau tahu siapa aku? Aku adalah tuan muda kedua dari keluarga Liang. Mampukah kau menyinggungku? Temperamen busuk macam apa ini? Kau sudah mencapai akhir jalan, dan kau masih bersikap angkuh denganku di sini. Mengapa kepalaku pusing seperti ini? Apa kau meracuniku? Aku mencibir. Bagaimana mungkin gelang ini milik istrimu? Semua orang tahu istrimu adalah wanita jahat itu. Hubungannya dengan Tang Qingshan sudah diketahui di setiap sudut. Dia tidak punya status atau posisi di keluarga Xiao. Jika dia punya gelang semahal itu juga akan diwariskan kepada kakak perempuannya yang disayangi. Bagaimana mungkin itu diwariskan kepadanya? Itu pasti barang curian. Kau bicara omong kosong. Ini jelas milik istriku. Xiao Mansi, ini adalah pusaka keluarganya, dan dia tidak mencurinya. Aku mencibir. Semua orang tahu hadiah pernikahan ini saat ini ada di tangan Xiao Jiani. Sekarang aku akan membawamu melapor ke pihak berwenang, sehingga sisa hidupmu akan dihabiskan di penjara sampai kau membusuk. Bagaimana mungkin orang sepertimu muncul? Anak durhaka yang mempermalukan keluarga seperti ini. Tuan Tua Liang tidak tega bertindak. Jadi biarkan aku membersihkan aib keluarga ini untuknya. Lepaskan aku segera. Urusan keluarga Liang kami bukanlah urusanmu, bahkan tidak bernilai setengah sen pun. Atas dasar apa kau bertindak atas nama keluarga Liang untuk membersihkan aib keluarga? Liang Haoshen, buka matamu dan lihat. Apa kau tidak mengenali siapa aku? Bukankah kau bilang kita akan pergi kah? Berterbaik di Lingshow. Mengapa kita malah datang ke sini? Tempat ini juga tidak buruk. Ayah yang mengaturnya. Apa bagusnya tempat ini? Bahkan ada pengemis di depan pintu. Tuan muda kedua Liang, aku mohon padamu untuk berbelas kasih. Tolong beri aku sedikit uang. Aku hampir mati kelaparan. Beri aku sesuap makanan. Pergi dan tunggu di tempat yang sejuk. Melihatmu berpakaian compang-camping seperti ini sungguh membuat orang muak. Bagaimana kau bisa berbicara seperti itu kepada orang tua ini? Bagaimanapun juga dia adalah orang yang lebih tua darimu. Apakah begini cara keluarga Liang kita mengajarimu? Apa kau masih menunjukkan simpati? Itu benar. Seorang pengemis dan seorang pria yang lumpuh di kedua kakinya memiliki kesamaan. Simpati adalah hal yang wajar. Orang tua, adikku masih muda dan belum berpengalaman, dan tidak mengerti etika. Aku harap kau tidak memasukkannya ke dalam hati. Keluarga Liang kami The film ingin was menyampaikan permintaan translated maaf kami and kepadamu di sini. narrated by Tuan muda Lian, Emilia. Anda terlalu baik. Bagaimana kalau begini? Aku punya di sini 5 tal perak. Mohon ambil ini dulu, gunakan saja untuk saat ini. Meskipun kakimu cacat, kau masih punya kekuatan. Nanti, aku akan berbicara dengan pemilik di sini, dan merekomendasikanmu bekerja di belakang panggung. Dengan cara ini kau juga bisa mencari nafkah. Terima kasih Tuan muda Lian. Terima kasih Tuan. Tuan muda Lian. Berkunjung hari ini tanpa pemberitahuan sebelumnya benar-benar telah merepotkan Anda. Siapa kau? Pengemis tua yang dulu berada di pintu masuk kedai. Bagaimana keadaannya? Apakah kakimu sudah membaik? Berkat kebaikan Tuan muda Lian, keadaannya sudah jauh lebih baik. Juga berkat Tuan muda Lian yang sebelumnya memperkenalkan saya pada pekerjaan sebagai tukang di kedai. Mantan pemilik kedai telah meninggal dunia dan menyerahkan kedai itu kepadaku.
Aku benar-benar tidak menyangka. Jadi jika memang begitu, apakah kau pemilik kedai sekarang? Itu benar. Ini adalah anggur terbaik di kedai saya. Nu Erhong Tua Premium. Kau sangat perhatian. Ini adalah apa yang seharusnya aku lakukan. Aku harap di masa depan, Anda akan terus menjadi pelanggan bisnisku. Baiklah. Jadi itu kau, pengemis di depan pintu itu. Keuntungan apa yang diberikan Liang Xiaoqian padamu, yang membuatmu mematuhinya seperti ini? Jika kau mengikuti orang aneh itu, keuntungan apa yang mungkin kau dapatkan? Tuan muda Liang telah menyelamatkan hidupku. Di permukaan, dia terlihat rapuh dan lemah, dan tidak mudah didekati. Tapi jauh di lubuk hati dia sangat baik. Dia mengasihani dan bersimpati dengan orang cacat seperti kami. Sedangkan kau bermalas-malasan sepanjang hari, tidak melakukan apa-apa, dan bahkan menyebabkan banyak masalah. Hari ini aku akan melenyapkan bencana yang adalah dirimu ini. Kau jahat. Pria jahat. Menyingkir dari jalanku. Tunggu saja. Cepat atau lambat aku akan menghancurkan kedai minummu. Jangan lari. Chan, apakah kamu sudah memanggil tabib? Perutku sakit sekali. Tabib mana yang bisa kuundang? Semua ini adalah akibat yang kau timbulkan sendiri. Tidak mungkin. Gelangku. Padahal itu adalah Jiok. Bagaimana mungkin kita bahkan tak bisa memanggil tabib? Katakan padaku, apakah kamu menjualnya agar kamu bisa berfoya-foya untuk dirimu sendiri? Beraninya kau masih menyebut gelang itu padaku. Jika bukan karena gelang itu yang kau curi, aku tidak akan dibius oleh seseorang. Aku bahkan hampir dilemparkan ke penjara. Dasar pembawa sial, jangan sentuh aku. Kenapa? Apa sebenarnya kesalahanku? Aku terlahir kembali untuk kehidupan lain. Mengapa langit masih memperlakukanku seperti ini? Nyonya, bagaimana perasaanmu? Aku minum ramuan obat berharga yang kau bawakan untukku. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Apa ini? Masih sangat panas. Apa kau mencoba bersikap kuat lagi? Tidak, aku harus pergi mengundang tabib. Apa kau lupa? Aku sendiri adalah tabibnya. Lihat kau begitu khawatir sampai menjadi bingung. Itu tidak benar, aku dengar orang-orang berkata. Ketika seorang dokter mengobati dirinya sendiri, itu biasanya tidak akurat. The film was translated Tunggu aku sebentar. and narrated Aku by akan M mengundang tabib. Media. Kau tidak perlu pergi mengundang tabib. Aku punya kabar baik. Apa? Aku sendiri adalah dokternya. Bagaimana mungkin aku menipumu? Itu luar biasa. Itu luar biasa, aku akhirnya akan menjadi seorang ayah. Keluarga Liang kita punya pewaris. Xiaoqian, aku baru saja di luar pintu. Aku tidak salah dengarkan. Kau bilang kau akan menjadi seorang ayah. Ayah Anda tidak salah dengar. Jianing sedang hamil. Aku akan menjadi seorang ayah, Anda akan menjadi seorang kakek. Anda tidak perlu khawatir lagi tentang keluarga Liang kita yang tidak punya pewaris. Itu luar biasa. Aku tidak menyangka secepat ini. 1 tahun kemudian, Anak kita hampir berusia 1 bulan. Melihat anak kita tumbuh sehat. Aku benar-benar sangat bahagia. Nyonya, Anda benar-benar melalui banyak kesulitan. Aku melihatmu sendirian saat hamil. Melahirkan begitu sulit. Namun aku tidak bisa membantu sama sekali. Aku merasa sangat tidak berguna. Bodoh. Ketika wanita melahirkan, pria secara alami tidak bisa banyak membantu. Mengapa kau harus menyalahkan dirimu sendiri? Anda terlalu memikirkannya. Benar. Bayi itu sangat menggemaskan. Tapi masih belum punya nama panggilan. Nyonya, Anda berencana memanggil anak itu apa? Sangat sulit bagimu untuk dilahirkan. Mari aku panggil kamu Xiaonan. Itu nama yang bagus. Memang, ayah sudah mengirim para penyulam. Dia bilang itu untuk Anda pilih gaya pakaian yang akan dikenakan pada perayaan bulan purnama anak kita. Mari kita lihat bersama nanti. Aku sama sekali tidak bisa menerima ini. Aku terlahir kembali di kehidupan ini. Apakah aku ditakdirkan mengulang kegagalan yang sama? Aku menolak untuk menerima ini. Hei, apa kau masih hidup? Apa gunanya hidup? Aku lebih baik mati saja. Liam Xiaoqian dan Xiao Jianing pantas mati. Dengan hak apa mereka bisa hidup begitu bahagia? Dan kami harus berjuang untuk bertahan hidup di sini. Tepat sekali. Atas hak apa Liang Xiaoqian bisa memiliki anaknya sendiri, sementara aku tidak bisa? Mengapa kau tidak bisa memberiku anak? Ketidakmampuan untuk hamil adalah masalahmu. Apa hubungannya itu denganku? Benar. Pasti wanita itu Xiao Jianing yang pergi dan menggoda pria lain. Kalau tidak di kehidupan ini,
dia pasti tidak akan bisa melahirkan anak. Ya pasti itu. Kami juga tuan muda dari keluarga Liang. Atas hak apa kami harus menderita di sini? Aku ingin balas dendam. Benar. Kita harus balas dendam. Aku ingin pergi mengambil nyawa anak wanita itu. Dengan hak apa anaknya bisa hidup dengan damai dan aman, sementara anakku bahkan tidak bisa melihat sinar matahari pertama di dunia ini. Liang Xiaoqian pantas mati. Aku tidak menyangka kalian berdua benar-benar berhasil melahirkan seorang bayi laki-laki yang gemuk. Kalau begitu bukankah keluarga Liang sudah punya pewaris? Aku benar-benar tidak bisa menerima ini. Kakak, kamu memperlakukanku seperti ini lagi. Kalau begitu jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Apa yang ingin kau lakukan? Kau pasti tidak berniat untuk mengambil nyawa bayi yang bahkan belum genap sebulan ini. Jika dia mati, kita benar-benar akan tidak pernah memiliki hari yang damai lagi. Memangnya kenapa? Anak ini pada dasarnya tidak seharusnya hidup di dunia ini. Hari ini aku harus mengambil nyawanya. Cucuku yang tertua. Kakak datang menemuimu. Cucuku yang tertua. Kau adalah keturunan keluarga Liang kita. Kali ini aku akhirnya bisa mengatakan bahwa aku tidak gagal pada leluhur kita. Siapa? Mengapa kalian semua ada di sini? Aku sudah mengusir kalian semua. Keluar dari keluarga Liang. Keluarga Liang tidak menyambut kalian sekarang. Keluar segera. Ayah, apakah ayah tahu bagaimana aku hidup selama setahun terakhir ini? Aku tak pernah makan kenyang atau berpakaian hangat. Semua orang memperlakukanku seperti tikus yang berlarian di jalanan. Semua orang ingin menjatuhkanku. Apakah ada orang di dunia ini? Ayah seperti ayah. Benar ayah. Atas dasar apa ayah begitu menyayangi Liang Xiaoxin? Sampah itu. Dan kakakku. Ayah memberikan segalanya kepada mereka. Lalu apa yang ayah berikan kepada kami? Jika pada tahun itu, ayah menyerahkan posisi ketua sekte Liang kepada Hao Chen, kami pasti akan memperlakukan ayah dengan sangat hormat. Sudah setahun sekarang. Ayah, mohon maafkan kami. Bukankah begitu ayah? Aku jelas melihat bahwa ayah berpihak pada kakak tertua. Dia jelas-jelas seorang yang cacat. Posisi ketua sekte itu, ayah seharusnya bisa memberikannya kepadaku. Atas dasar apa posisi itu berakhir di tangan Liang Xiaoqian? Aku melihat di mata ayah. Ayah pada dasarnya tidak mentoleransiku. Siapa bilang aku berpihak? Itu semua karena kalian sendiri. Menabur angin dan menuai badai. Aku lelah berbicara denganmu. Lagi, kalian mau pergi atau tidak? Jika kalian tidak pergi, aku akan memanggil seseorang. Apa ayah berani? Jangan. Jika ayah berani memanggil seseorang, aku akan segera mengambil nyawa anak ini. Berani menyakiti anakku, apa kau bosan hidup?